Di episode sebelumnya, Garm muncul dan menantang Thorfinn bertarung. Garm hampir saja membunuh Sigurd, tapi untung saja Thorfinn datang dan menyelamatkan Sigurd. Sekarang Balder lepas dan tanpa penjagaan. Thorfinn langsung menyuruh Sigurd mengamankan Balder, tapi Sigurd masih saja keras kepala dan tidak mau diperintah Thorfinn. Karena kelamaan bertindak, tiba-tiba tubuh Sigurd terkena tembakan panah. Floki langsung memerintahkan pasukannya mengepung teman-teman Thorfinn. Sementara Thorfinn sendiri masih sibuk mengurus Garm. Tiba-tiba Gudrid menangkap Balder dan mengancam akan membunuhnya jika ada yang berani macam-macam. Tapi Gudrid tidak sadar kalau yang dia bawa hanyalah sebuah centong sayur. Seketika Gudrid didekati banyak prajurit, tapi Sigurd datang dan menaruh pedangnya di depan lehernya Balder. Aksi Sigurd ini berhasil menghentikan prajurit di sini, tapi di sisi lain Thorfinn dan Garm juga mendapatkan serangan dari Jomsviking. Di situasi seperti ini, Garm masih saja mencoba menyerang Thorfinn, tapi serangan Garm malah mendarat di tubuh orang lain. Dan Thorfinn semakin kewalahan karena harus menghindari serangan dari segala arah. Pada akhirnya Thorfinn memutuskan memanjat ke atas rumah. Pelarian Thorfinn ini juga diikuti Garm. Dan sekarang hanya ada mereka berdua di atas rumah. Tapi Thorfinn masih tidak mau meladeni Garm dan Thorfinn berlari dari satu rumah ke rumah yang lain. Sementara itu di bawah, ternyata ancaman Sigurd berhasil dan sekarang gerbang Jomsborg mulai terbuka. Kejadian ini juga dilihat oleh pasukan Thorkel yang sudah bersiap di seberang sungai. Ternyata yang membuka gerbang adalah Olem. Dan di belakang Olem ada Sigurd yang masih bisa menahan Balder walaupun tubuhnya sudah penuh dengan panah. Sigurd menyuruh Olem dan Gudrid keluar dari benteng. Dan Sigurd akan tetap di sini untuk menjaga gerbangnya tetap terbuka. Tidak berselang lama pasukan berkuda Thorkel langsung maju ke depan. Pergerakan ini dilihat oleh Jomsviking yang berjaga di atas benteng. Mereka berniat menutup gerbangnya, tapi apa daya Sigurd masih menahan Balder di sana. Floki semakin pusing melihatnya, tapi bagi Asgerd ini adalah kesempatan emas dan Asgerd menyuruh semua pasukan mengamankan benteng yang terbuka itu. Terlihat ratusan prajurit muncul dari kegelapan dan siap menghancurkan benteng Jomsborg. Pasukan berkuda yang ada di depan akhirnya sudah sampai di jembatan. Tapi beberapa kuda itu jatuh karena terkena panah. Di belakang pasukan kuda terlihat ada pistol kayu raksasa yang maju dengan kecepatan tinggi. Dengan kekuatan sebesar itu, seharusnya pintu benteng bisa dihancurkan. Mimpi buruk Jomsviking tidak berakhir di situ, karena dari belakang terlihat Thorkel yang juga sudah mulai bergerak. Sementara Sigurd masih saja berdiri di depan gerbang. Olem mengajak Sigurd pergi karena bantuan sudah datang, tapi Sigurd tetap pada pendiriannya untuk menjaga gerbang ini tetap terbuka. Gudrid bingung kenapa Sigurd begitu keras kepala. Gudrid menyuruh Sigurd segera pergi, dan Gudrid tidak mau melihat ada orang yang dia kenal terbunuh di sini. Bukannya segera sadar, tapi Sigurd malah mengira kalau Gudrid mau kembali ke Islandia bersamanya. Gudrid dengan cepat menjawab tidak mau. Tapi Gudrid juga tidak mau kalau Sigurd nantinya terbunuh di sini. Sekarang Gudrid jadi makin jengkel karena kelakuan Sigurd yang seperti anak kecil. Tiba-tiba Sigurd malah meminta Gudrid menceritakan kisah perjuangannya di sini kepada Halfdan. Gudrid sudah tidak tahan lagi dan langsung memukul wajahnya Sigurd. Gudrid langsung menangis dan Gudrid berkata akan kembali ke Islandia bersama Sigurd. Jadi sekali lagi Gudrid meminta Sigurd untuk tidak mati di sini. Sigurd cukup tersentuh mendengarnya, tapi tiba-tiba Olem juga ikut memukul wajahnya Sigurd. Kali ini Sigurd marah-marah, tapi Hiludo segera datang dan memukul kepala Sigurd sampai pingsan. Sekarang gantian Hiludo yang menahan Balder, dan Hiludo menyuruh Olem membawa Sigurd dan Gudrid keluar dari gerbang. Gudrid bertanya apa yang akan Hiludo lakukan selanjutnya. Hiludo berniat mengejar Thorfinn. Hiludo bertekad akan tetap mengawasi Thorfinn apapun situasinya. Menurut Gudrid hal itu terlalu berbahaya, tapi Hiludo menyuruh Gudrid untuk tetap tenang. Hiludo tidak berniat untuk mati di sini. Lagi pula Hiludo akan bisa bergerak bebas jika Gudrid sudah ada di tempat yang aman.
Seketika Olem mengangkat tubuh Sigurd dan Gudrid keluar dari gerbang, dan Olem mengucapkan terima kasih kepada Hiludo. Sebenarnya Gudrid ingin mengajak Hiludo juga pergi dari sini, tapi Gudrid hanya bisa pasrah digendong Olem. Dan tiba-tiba pasukan berkuda sudah sampai di sini. Akhirnya Olem melompat dari jembatan dan mereka bertiga sekarang berada di sungai. Melihat kejadian ini membuat Hiludo menyingkir dari pintu gerbang. Dan Jomsviking yang sebelumnya mengawasi Balder sekarang harus berhadapan dengan pasukan berkuda. Hiludo jadi bebas dan Hiludo membawa Balder ke tempat yang aman. Tapi Hiludo langsung melepaskan Balder dan Hiludo pergi menuju ke tempat Thorfinn. Jadinya sekarang Balder sudah aman dalam perlindungan Floki. Sementara Thorfinn masih saja melompat dari satu rumah ke rumah yang lain. Thorfinn mulai kehabisan nafas dan Thorfinn merasakan sakit di perutnya. Ternyata itu adalah luka dari pertarungan melawan Garm sebelumnya. Karena terlalu banyak bergerak jadinya luka itu terbuka kembali. Garm senang melihatnya. Garm tidak peduli Thorfinn sedang terluka. Bagi Garm yang dia inginkan sekarang adalah bertarung melawan Thorfinn sampai mati. Jadi siapa yang akan mati di sini? Thorfinn atau Garm? Sebelum itu kita berpindah dulu ke bawah. Di depan gerbang terjadi pertarungan besar-besaran. Dua kubu saling membunuh dan sudah ada banyak orang yang mati di sini. Terlihat ada seorang prajurit Thorkel yang sekarat setelah terkena banyak sekali panah. Orang ini sadar kalau dia sudah memberikan segalanya dalam perang di sini. Jadi orang ini bisa mati dengan tenang dan hanya tinggal menunggu Valkyrie menjemputnya. Perlahan-lahan orang ini kehilangan kesadaran. Dan sekarang yang dia rasakan hanyalah rasa dingin dan dia berada di tempat yang sangat gelap. Orang ini masih menunggu Valkyrie datang. Tapi setelah cukup lama, para Valkyrie itu tidak ada yang datang sama sekali. Orang ini mulai merasakan kehampaan dalam jiwanya. Perlahan-lahan pikirannya juga semakin memudar dan akhirnya jiwa orang ini benar-benar sudah menghilang. Jadi sebenarnya Valhalla itu ada atau tidak? Pada akhirnya orang yang sudah mati sudah mengetahui jawabannya. Tapi bagi mereka yang masih hidup, mereka masih terus bertarung di atas sana. Jomsviking berusaha menutup gerbangnya, tapi tiba-tiba Thorkel datang dan memukul mundur mereka semua. Thorkel menyerang dengan batang kayu yang besar, dan serangan Thorkel berhasil melukai banyak Jomsviking. Tapi bertarung dengan kayu bukanlah keahlian Thorkel. Thorkel lalu melemparkan batang kayu itu sekuat tenaga dan hasilnya ada satu rumah yang sampai hancur. Sekarang Thorkel mengeluarkan dua kapaknya dan langsung membunuh banyak musuh. Terlihat Thorkel yang tersenyum dan inilah alasan kenapa Thorkel mencintai peperangan. Di sisi lain terlihat Floki yang membawa Balder ke tempat yang aman. Tapi di sepanjang perjalanan Floki terus-terusan menerima laporan kalau ada banyak pasukan yang sudah mati. Dan di gerbang yang lain juga terjadi kekacauan yang sama. Hal ini membuat Jomsviking tidak bisa hanya fokus melawan Thorkel. Dan semakin mereka terpecah belah, mereka akan semakin mudah dikalahkan. Para prajurit meminta Floki memberikan arahan, tapi Floki hanya menyuruh mereka semua bertarung sampai mati. Dan Floki menjanjikan Valhalla kepada mereka semua yang mati dengan mengangkat senjata. Tapi sebelumnya sudah diperlihatkan kalau Valhalla itu tidak ada. Jadi kemana perginya jiwa-jiwa itu? Floki hanya memberikan janji manis tanpa tahu kebenarannya. Karena memang prioritas Floki saat ini adalah mengamankan Balder. Balder sendiri hanya bisa menurut kepada kakeknya. Tapi ternyata di hatinya Balder yang paling dalam, Balder ingin semua prajurit di sini tewas dan menjadi abu. Dengan begitu dia akan bebas pergi kemanapun. Ternyata Balder juga memiliki pemikiran psikopat, tapi semoga saja Balder tetap berada di jalan kebenaran. Kembali ke tempat Thorfinn, Garm terus menyerang Thorfinn dengan tombaknya, tapi yang dilakukan Thorfinn hanyalah menghindar, dan menghindar. Lama-lama Garm bosan juga dan Garm meminta Thorfinn untuk serius. Tapi dari awal niat Thorfinn sudah jelas, dia tidak mau bertarung. Bagi Thorfinn, pertarungan ini hanyalah pertarungan yang sia-sia dan Thorfinn juga tidak punya alasan untuk membunuh Garm.
Garam tidak paham jalan pikirannya Thorfinn. Bagi Garam, dia tidak butuh alasan untuk bertarung. Contohnya seperti pasukan Thorkel dan Jomsviking. Mereka bertarung karena kecintaan mereka dalam pertarungan. Jadi tidak butuh alasan yang lain untuk memulai pertarungan. Garam tahu kalau Thorfinn dulunya juga adalah prajurit. Dan Garam meminta Thorfinn mengingat lagi kenangan masa lalu. Tapi Thorfinn yang sekarang sudah berubah. Thorfinn sudah tidak mau bertarung sambil mempertaruhkan nyawanya. Thorfinn dan Garam masih saling beradu argumen. Dan ternyata Hiludo sudah sampai di sini. Tapi Hiludo hanya mengawasi dari samping rumah. Pertarungan Thorfinn dan Garam masih dilakukan di atas rumah. Dan Hiludo akan mengawasi semuanya dari bawah. Tiba-tiba Thorfinn menerima tantangan Garam untuk bertarung. Tapi yang Thorfinn lakukan malah membuang pisau yang dia bawa. Garam tidak paham kenapa Thorfinn malah membuang senjatanya. Dan Thorfinn menjelaskan kalau mereka akan melakukan pertarungan seorang profesional, yaitu menang dalam pertarungan dengan mempertahankan nyawa, dan juga mengalahkan lawan tanpa menghilangkan nyawanya. Itulah petarung profesional versinya Thorfinn. Garam tidak terima aturannya diubah begitu saja. Garam tidak tahu di mana serunya jika tidak saling membunuh. Tapi ini adalah pertarungan di antara para profesional. Jadi jika Garam tidak bisa mengikutinya, itu artinya Garam masih amatiran. Thorfinn terus-terusan memprovokasi Garam. Tapi Garam tetap tidak mau membuang senjatanya. Malah sekarang Garam membagi tombaknya menjadi dua. Garam sekarang sudah benar-benar marah dan Garam langsung maju menyerang Thorfinn. Thorfinn hanya diam saja dan bersiap menerima serangan Garam. Akhirnya tombak Garam berhasil melewati tubuhnya Thorfinn. Tapi kedua tombak itu tidak ada yang melukai tubuhnya Thorfinn. Di saat terakhir, Thorfinn berhasil memegang dua tangannya Garam. Jadi Thorfinn bisa membelokkan arah serangannya. Sekarang Garam jadi tidak bisa mundur dan Garam mencoba menyerang dengan kaki kiri. Tapi Thorfinn bisa menahannya. Setelahnya Thorfinn menyundul kepala Garam. Sundulan ini sangat kuat sampai membuat Garam pingsan. Di dalam tidurnya ini Garam teringat lagi kenangannya saat masih kecil. Garam berada di sebuah lapangan dan Garam melihat teman-teman seumurannya yang bermain perang-perangan. Tapi Garam tidak diizinkan ikut bermain. Bocah-bocah ini tidak mau bermain dengan Garam dan mereka memanggil Garam dengan sebutan anak yang tolol. Garam tidak paham kenapa teman-temannya membenci dia. Bahkan ayah Garam sendiri juga menganggap Garam sebagai anak yang aneh. Saking kesalnya ayah Garam sampai memanggil Garam dengan sebutan anjing neraka. Pada akhirnya sebutan itu juga digunakan oleh anak-anak seumuran Garam. Dan Garam jadi tidak pernah bisa bermain dengan siapapun lagi. Bahkan teman-teman seumurannya sering membuli Garam dengan melemparkan batu ke arah Garam. Tapi Garam tidak melawan dan hanya diam saja. Ingat ya kawan-kawan semua, pembulian itu bukan sesuatu yang keren. Jadi jangan pernah lakukan itu. Oke? Setelahnya ada beberapa orang dewasa yang mengajak Garam bermain. Tapi Garam malah membunuh mereka semua dengan pedang kayu. Kabar ini dengan cepat menyebar dan Garam langsung didatangi banyak sekali orang dewasa. Mereka membawa senjata dan berniat membunuh Garam. Tapi Garam tidak takut sama sekali. Garam malah mengambil tombak orang yang sudah dia bunuh. Dan Garam sekali lagi membunuh semua orang yang ada di sini. Dan Garam merasakan kesenangan yang luar biasa karena bisa bertarung sepuasnya. Akhirnya mimpi Garam berakhir dan Garam akhirnya bangun dari pingsannya. Ternyata Thorfinn masih ada di sini dan menunggu Garam bangun. Terlihat hidung Garam yang mengalami pendarahan hebat. Ternyata sundulan Thorfinn sekuat itu. Garam mengaku kalau dia kalah dalam pertarungan tadi. Garam sadar dia terbawa emosi dan serangannya jadi mudah dibaca Thorfinn. Ternyata Thorfinn mempelajarinya dari Askeladd. Dulu saat Thorfinn masih kecil, Askeladd bisa dengan mudah memancing emosinya Thorfinn. Jadinya Thorfinn menyerang dengan asal-asalan. Dan pengalaman itu ternyata berguna di masa depan. Garam menyesal karena membelah tombaknya menjadi dua. Kalau saja tombaknya tetap utuh,
Garam yakin dia pasti bisa akan menang. Sekarang Garam baru sadar kalau tombaknya tidak ada di sini. Thorfinn berkata kalau dia sudah membuang tombaknya Garam. Garam marah-marah karena tombaknya dibuang entah di mana. Garam melihat-lihat sekitar tapi tombaknya tidak terlihat sama sekali. Thorfinn sekarang berniat pergi dan Thorfinn meminta Garam untuk tidak kembali lagi. Thorfinn juga mengakui kalau Garam lebih kuat dari Thorfinn. Tapi bagi Garam, Thorfinn jauh lebih hebat karena punya pengalaman bertarung yang lebih banyak. Dan Garam masih ingin menantang Thorfinn bertarung sekali lagi. Memang aslinya Thorfinn itu sangat kuat, tapi Thorfinn suka merendah sampai inti bumi. Memang Thorfinn adalah sepuh sejati. Puh sepuh, lawan aku dong puh sepuh. Thorfinn sebenarnya tidak mau bertarung dengan Garam sekali lagi. Thorfinn lebih suka kalau mereka berdua berteman saja. Tapi bagi Garam, mereka berdua sekarang sudah menjadi teman. Mungkin arti teman bagi Garam adalah orang yang bisa membuat Garam merasa puas dalam bertarung. Setelahnya, Garam benar-benar pergi untuk mencari di mana tombaknya. Thorfinn juga turun dari atap dan langsung menemui Hiludo. Thorfinn bertanya di mana teman-teman mereka saat ini. Hiludo menjelaskan kalau mereka sudah aman dan berhasil keluar melewati gerbang utara. Thorfinn langsung mengajak Hiludo pergi ke tempat Gudrid. Tapi sebelum itu, Hiludo ingin mengatakan sesuatu kepada Thorfinn. Jika saja Thorfinn membunuh Garam, pasti Hiludo juga akan langsung membunuh Thorfinn. Tapi ternyata Thorfinn berhasil menjaga janjinya. Dengan begitu, Hiludo akan membiarkan Thorfinn hidup lebih lama. Thorfinn senang mendengarnya, dan Thorfinn akan menggunakan nyawanya sebaik mungkin. Setelahnya mereka pergi ke arah gerbang utara. Sementara itu di tempat Floki terjadi kegaduhan karena ada rumah yang hancur. Ternyata itu adalah ulah Thorkel yang sedang mencari Floki. Dengan menghancurkan rumah, Thorkel berharap Floki akan segera keluar. Dengan situasi seperti ini, sepertinya perang di Jomsborg sudah memasuki tahap terakhir. Jadi siapa yang akan keluar menjadi pemenang di akhir, Thorkel atau Floki? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.